يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. يا رب بالمصطفى أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاتح لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن محمد صدقاء وتمنى من كان يشاء الباقي وما شاء في هذا من كان وتمنى من يوم شكر أمري وتمنى الله لك شافي سمر لك من سنة وتمنى الله لك عبد الله شافي وتمنى لك من عبد الله شافي. وثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن صدقاء. ثم إلى روح يا جمال شافي وثم لك حجي سيف الدين أصيل. وثم إلى روح يا أحمد شريف الدين عبد الغاني. وثم إلى روح يا أحمد لطفي فتح الله بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. وعلى نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah summa alhamdulillah,
Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah kurniakan kita nikmat hidayah, nikmat taufik sehingga kita dapat menghadirkan diri di majlis yang mulia ini, di majlis ta'lim Masjid Al-Muttaqin, dalam rangka kita membaca dan mempelajari hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah malam ini atas taufik dan inayah daripada Allah, kita akan membaca hadis yang terakhir daripada kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menghabiskan dan mengkhatamkan kitab ini insyaallah. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dari awal sampai hadis yang terakhir ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa keberkahan bagi kita sekalian. Amin Allahumma amin. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk pada hadis yang ke-42. Hadis yang membicarakan tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Qala radhiyallahu ankum An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibna Adam law balagat dhunubuka anana as-samai thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya ibna Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, wahai anak Adam, sungguh tidaklah engkau berdoa dan berharap kepadaku melainkan aku akan memberikan ampunan kepadamu atas segala dosa yang engkau kerjakan dan aku tidak peduli dengannya. Wahai anak Adam, andaikan dosa-dosamu bertumpuk hingga setinggi langit, lalu engkau memohon ampunan kepadaku, maka niscaya aku akan memberikan ampunan kepadamu. Wahai anak Adam, sungguh andaikan engkau mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, maka niscaya aku menyambutmu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dia mengatakan hadis hasan sahih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang ke-42 ini adalah hadis yang membicarakan tentang bagaimana luasnya ampunan Allah kepada kita hambanya. Sengaja dipilih oleh pengarang kitab, hadis ini menjadi hadis penutup dalam kitabnya ini, seolah-olah beliau mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa meletakkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Roja atau harap sudah selayaknya kita letakkan kepada Allah ketika di akhir-akhir. Ya. Disebutkan hadis tentang ampunan Allah pada bagian akhir supaya kita juga dapat mengaplikasikan dalam kehidupan. Ketika usia kita sudah mencapai akhir, sudah dekat menghadap kepada kematian, maka kita diharapkan pada waktu itu meletakkan harapan setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ini kenapa
Imam An-Nawawi meletakkan hadis ini sebagai hadis yang terakhir. Ya. Maka kalau orang hidup itu kalau dalam keadaan sehat, khauf dan roja harus seimbang. Khauf artinya takut kepada Allah, roja artinya harap kepada Allah. Ketika masih dalam keadaan sehat walafiat, khauf dan roja mesti seimbang. Kita mesti takut kepada Allah, tapi pada masa yang sama kita juga mengharapkan kepada Allah dari apa yang pernah kita lakukan daripada perbuatan dosa. Kita mohon ampunan Allah. Ketika sudah mencapai usia ataupun akhir hayat kita, khauf itu direndahkan, rojaknya ditinggikan. Kenapa? Karena Allah akan bersama dengan sangkaan hambanya. Kalau ketika dia akan wafat, dia menyangka bahwa Allah akan mengampunkan segala dosa-dosanya, maka Allah akan mengampuni sesuai dengan apa yang menjadi sangkaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda zanni abdi. Saya sesuai dengan persangkaan hambaku. Ya, maka ketika orang akan wafat, kalau dia ingat-ingat dosa, ingatkan kepada dia. Ingatkan akan ampunan Allah. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa yang pernah kita lakukan di alam dunia. Ya. Baik, jamaah sekalian, kita akan ulas hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik dari Nabi kita Muhammad SAW. Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maknanya hadis ini adalah hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Apa perbedaan hadis qudsi dengan hadis nabawi? Kita sudah pernah bahas. Secara ringkas adalah hadis qudsi itu hadis ataupun firman Allah Subhanahu wa taala yang lafaznya dari Nabi tetapi maknanya dari Allah. Itu hadis qudsi. Kalau hadis nabawi, lafaz dan maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya bna Adam, wahai anak Adam. Siapa? Kita semua. Innaka ma da'autani wa rajautani. Sungguh tidaklah engkau berdoa dan berharap kepadaku. Ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Aku akan memberikan ampunan kepadamu atas segala dosa yang engkau kerjakan dan aku tidak peduli dengannya. Pada bagian awal ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, kalaulah kita meminta kepada Allah, kalaulah kita berharap kepada Allah, Allah akan memberikan permintaan kita dan harapan kita itu. Dalam hal ini kita dituntut untuk berdoa. Ya, pada penggalan awal hadis ini kita dituntut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan doa ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berdoa kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Ud'uni ini adalah fi'il amar, perintah. Maknanya orang itu diperintahkan untuk berdoa. Ya. Dan Allah menjanjikan terhadap segala permintaan daripada hambanya itu, Allah akan mengkabulkan permintaannya itu. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Pada ayat yang lain Allah menyuruh kita berdoa. Artinya kalau Allah memerintahkan sesuatu, berarti dari perintah itu ada nilai ibadah. Ingat, ini satu kaidah. Kalau Allah memerintahkan sesuatu atau Nabi memerintahkan sesuatu, pasti itu bernilai ibadah. Kalaupun kita angkat tangan dan doa kita belum diijabah, ketahuilah doa kita itu sudah dinilai sebagai ibadah.
Kenapa? Karena kita melaksanakan perintah Allah. Allah yang suruh kita berdoa, ud'uni, doalah kepada aku, mintalah kepada aku. Ketika kita angkat tangan, di situ sudah bernilai pahala. Ya, maka rugi kalau orang jarang berdoa. Ya, rugi orang yang jarang berdoa. Kenapa? Dia akan kehilangan banyak pahala ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, berkaitan dengan doa ini ada beberapa syarat agar doa kita itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syarat-syarat doa sehingga doa itu akan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-hudur war-raja. Al-hudur war-raja. Hudur artinya hadir hati kita, roja artinya mengharap kepada Allah. Ini mesti ada pada hati seseorang. Doa itu adalah gambaran daripada hati seseorang yang memerlukan sesuatu daripada yang diminta. Itu namanya doa. Disertai dengan perasaan rendah terhadap yang diminta itu doa. Mesti ada perasaan tadzallul. Apa tadzallul? Tadzallul artinya merasa hina. Orang kalau meminta harus menunjukkan perasaan hina di hadapan yang dia minta itu. Ya. Maka orang tidak akan dikabulkan doanya kalau dia tidak menunjukkan kehinaan tatkala dia berdoa. Karena orang meminta itu harus menunjukkan perasaan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian Allah akan perhatikan apa yang dia minta tersebut. Nah, kemudian orang yang berdoa itu tadi kan saya sebutkan al-hudur, harus hadir hatinya. Hadir hati itu akan dapat kita raih ketika kita memahami apa yang sedang kita minta. Kalau orang tidak faham apa yang sedang dia ucap, bagaimana mungkin akan hadir perasaan, akan hadir hati tatkala dia meminta? Mustahil. Maka harus ada yang namanya hudur, hadir hatinya ketika dia meminta. Dan hadir hati itu mesti dilandasi dengan faham akan apa yang dia minta. Ya. Maka pada bagian ini mana yang lebih baik? Berdoa pakai bahasa Arab atau berdoa pakai bahasa Indonesia? Mana yang lebih baik? Iya. Baik. Kita ulas satu-satu. Berdoa pakai bahasa Arab itu adalah permintaan yang paling baik. Asalkan dia tahu apa yang dia ucapkan. Sebab kalau dia baca doa, angkat tangan, dia nggak paham apa yang dia minta, apa yang dia ucap, bagaimana akan hadir hatinya ketika dia berdoa? Betul tidak? Apa bedanya dia dengan burung beo? Ketika masuk ke rumah orang, ini burung udah pinter. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita yang baru masuk kaget. Waalaikumsalam. Padahal kita tamunya. Harusnya kita yang ucap salam. Itu kira-kira burung beo paham nggak apa itu maksud assalamualaikum? Enggak ya? Enggak paham. Karena dia diajarkan oleh majikannya dan dia bisa meniru apa yang diajarkan. Artinya nggak pernah diajari nama majikannya kan? Dia hanya pandai meniru. Maka orang kalau baca doa hanya mulutnya mengucapkan doa itu, sebetulnya dia tidak sedang berdoa kepada Allah. Kenapa tidak dikatakan berdoa? Orang ini baru dianggap tolab. Apa tolab? Minta sesuatu tapi tidak dilandasi dengan hati yang hadir, maka dia tidak dianggap doa. Dan yang dijanjikan oleh Allah akan dikabulkan adalah doa. Apa itu doa? Permintaan yang dilandasi hadirnya hati kita.
Maka dari itu, kalau kita dapat doa daripada guru-guru, minta artinya, minta dituliskan maknanya apa Ustaz, biar kita itu hafal dan juga faham apa yang sedang kita minta. Ya, begitu. Itu yang paling baik. Kalau kita belum bisa memahami apa yang kita ucapkan, lebih baik berdoa pakai bahasa yang kita faham. Kalau kita bahas orang Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Kalau itu bisa menghadirkan hati kita ketika kita berdoa, lebih khusyuk kita dalam berdoa, itu lebih baik sebetulnya. Ya, yang berkata begini adalah Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Ketika saya baca kitab beliau itu, beliau menyebutkan perkara tersebut. Ya, jangan sampai kita baca doa panjang-panjang, satu pun kita nggak paham, kecuali Allahumma sama amin. Allahumma sama amin, yang lainnya nggak paham. Nah, ini bisa membuat apa yang kita minta itu tidak bermanfaat bagi kita, ya. Karena syarat doa akan dikabulkan adalah harus al-khudur war roja. Khudur, hatinya hadir, roja berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu mesti yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah, nggak boleh ragu-ragu. Kalau dia ragu-ragu, maka Allah tidak akan mengkabulkan doanya. Wa innallaha ta'ala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan pernah mengabulkan doa seseorang dari orang yang hatinya lalai dan juga kosong. Allah tidak akan kabulkan itu. Yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, doa kalau ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-azmu fil mas'alah wad du'a. Dia betul-betul berazam, berkeinginan kuat dalam meminta dan berdoa itu. Ya, jangan merasa kurang kuat permintaan kita kepada Allah. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, jangan kalian berdoa seperti orang-orang yang kurang yakin kepada Allah. Allahumma ighfirli in syi'ta, contohnya. Ya Allah, ampunkanlah aku kalau Engkau kehendaki. Nah, ini jangan yang begitu. Ya. Berarti dia tidak berazam, dia tidak berkeinginan kuat ingin dapat ampunan Allah. Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunkan aku kalau Engkau berkenan, kalau Engkau nak, kalau Engkau mau, gitu ya. Nah, ini nggak boleh begitu. Kalau minta ampunan, yakin Allah akan kabulkan. Allahumma ighfirli, sudah. Itu bagus kalau doa seperti itu. Ya. Kemudian syarat yang berikutnya adalah wal ilha'u fid du'a. Ilha fid du'a artinya sungguh-sungguh rakus dalam berdoa. Ya. Minta apa saja yang kita inginkan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, mintalah kepada Allah hatta sendalmu yang putus, maka mintalah kepada Allah. Sendal putus minta sama Allah itu luar biasa, ya. Ya kan? Kalau kita sendal putus, ya tinggal beli. Tapi kalau orang yang punya keyakinan yang tinggi kepada Allah, apapun yang dia inginkan, mintanya dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jalannya macam-macam, ya. Jalannya itu macam-macam. Kemudian yang berikutnya, ketika kita berdoa, yang harus kita hindari adalah al-isti'jalu wa tarkud du'a. Al-isti'jal, terburu-buru, wa tarkud du'a, kemudian meninggalkan berdoa. Orang kalau berdoa inginnya dikabulkan cepat. Ya, saya ingin sesuatu, kemudian kita ingin dikabulkan permintaan kita dengan cepat. Ketika permintaan itu tidak dikabulkan oleh Allah, kita tinggalkan berdoa. Kan banyak begitu, ya. Minta sebulan, 2 bulan nggak dikabulkan, 3 bulan nggak terusin doanya. Ini salah, ya. Orang yang ingin dikabulkan doanya oleh Allah harus menghindarkan sikap ini. Al-isti'jal, terburu-buru, wa tarkud du'a, kemudian dia berhenti berdoa.
Selagi belum dikabulkan oleh Allah, terusin doanya. Ingat yang tadi di awal, ketika kita berdoa, sesungguhnya kita sedang beribadah. Walaupun belum dapat dikabulkan oleh Allah, kita dapat pahala ibadahnya. Dan Allah itu memberikan sesuatu kepada hambanya sesuai yang menurut Allah itu baik, bukan menurut hambanya baik. Ya. Dan Allah juga memberikan sesuatu sesuai dengan waktu yang tepat menurut Allah, bukan waktu yang tepat menurut hambanya. Seorang hamba mungkin dia minta A, tapi bagi Allah A ini kurang bagus. Kemudian Allah tidak kabulkan, Allah berikan yang B, karena menurut Allah itu lebih baik bagi dirinya. Dan Allah memberikan pada waktu yang tepat menurut Allah, bukan menurut hambanya. Setiap hamba ingin dikabulkan doanya secara cepat, tapi belum tentu itu baik menurut Allah. Jadi yakinlah bahwa pengkabulan doa kita itu sesuai dengan kehendak Allah, dan setiap kehendak Allah pasti baik untuk kita. Ada seorang yang dia ini menceritakan kisahnya di sebuah radio di Timur Tengah. Dia bercerita bahwa dia punya pengalaman, dia suka kepada seorang gadis, dia sudah bercinta, dia sudah pacaran gitu ya, sudah berhubungan lah, sudah pacaran, sudah sampai tahap meminang, tinggal naik pelaminan. Tetapi seminggu sebelum hari perkawinannya, ini gadis membatalkan pertunangannya, batal kawin, nggak jadi kawin. Ya. Itu kecewa nggak kira-kira? Kecewa. Udah tinggal kawin nggak jadi, itu pasti kecewa. Kemudian ini anak laki nih, dia termasuk hamba Allah yang taat kepada Allah. Jadi dia tahu keutamaan doa, dia doa kepada Allah. Bangun malam, saban malam dia angkat tangan kepada Allah. Ngapain? Minta supaya gadis ini meneruskan lagi perkawinannya itu, nggak jadi batal. Tiap malam dia minta kepada Allah. Ternyata setelah itu gadis ini memilih menikah dengan laki-laki lain. Menikah dengan laki-laki lain. Berarti doanya dikabulkan atau tidak? Hah? Dia minta supaya gadis ini bisa balik lagi sama dia. Ternyata dia kawin sama lelaki lain. Berarti dikabulkan nggak doanya? Dikabulkan? Dikabulkan, ini enggak. Nah, kalau menurut kacamata kita, kacamata si laki ini, mungkin dia tidak dikabulkan doanya. Tetapi sesungguhnya Allah sedang mengatur takdir dia yang lain, yang dia belum betul-betul faham. Setelah dia, perempuan ini menikah, dia nggak lanjutin doanya dong, ya kan? Kenapa? Ya kalau udah nikah, kalau dia lanjutin doanya, berarti doanya mengharapkan kehancuran rumah tangga orang jadinya. Orang udah kawin, minta balik lagi, bagaimana urusannya? Jadi dia berhenti berdoa waktu itu, ya nggak mau, ya udah, itu udah bukan jodohnya. Tetapi rupa-rupanya cara Allah mengabulkan doa hambanya itu sangat unik. Ingat ya, Allah akan kabulkan doa kita dengan caranya, bukan menurut cara kita. 2 bulan setelah pernikahan gadis itu, gadis ini didiagnosa menderita penyakit kanker payudara. Kanker payudara. Dan sudah, biasanya kan kanker gitu ya, sekali ketahuan sudah sampai stadium lanjut ya, 4 atau 5.
maka sudah tidak bisa diobati, sudah terlalu lambat. Maka payudaranya yang sebelah itu mesti diangkat. Nah, rupa-rupanya setelah diangkat dia nggak langsung sembuh. Sel-sel kanker itu sudah begitu buas, sudah begitu menjalar kemana-mana, ya, sehingga menyerang bagian dia punya otak. Tidak lama setelah itu perempuan ini meninggal dunia. Perempuan ini meninggal dunia. Ketika mendengar perempuan ini meninggal dunia, ini laki bersyukur kepada Allah. Kenapa bersyukur? Seandainya dia jadi laki kepada si perempuan ini, suami kepada si perempuan ini, pasti kehidupan rumah tangganya tidak dipenuhi dengan keindahan. Kenapa? Sibuk ngurusin bininya yang sakit, ya kan? Nggak ada indah-indahnya udah. Tetapi Allah sayang pada dia. Allah tahu dia orang yang soleh. Allah kabulkan permintaannya dengan digantikan permintaannya itu dengan ganti yang lain. Begitu. Nah, ini yang harus kita paham, ya, bahwa ketika kita berdoa, Allah itu mendengar doa kita. Dan Allah akan kabulkan menurut caranya dan menurut waktu yang sesuai bagi Allah, bukan menurut kita. Yang menjadi tugas kita itu apa? Doa terus, ya, sampai Allah betul-betul kabulkan permintaan kita, ya. Baik, kemudian di antara selain syarat-syarat doa itu ada perkara yang dapat menghalangi doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Yang dapat menghalangi doa dikabulkan oleh Allah adalah ar-rizqu al-haram, rizki yang haram. Rizki yang haram ini bisa menghambat doa naik ke atas didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan apa yang kita makan, apa yang kita dapat, apa yang kita pakai semuanya halal. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ar-rajulu yamuddu yadayhi ilas sama. Seseorang itu mengangkat tangannya ke langit berdoa, yaqulu ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa kepada Allah, wahai Tuhan, wahai Tuhan, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya juga pakaian haram, wa ghudhiya bil haram, dia dikenyangkan dengan perkara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin orang ini dapat dikabulkan oleh Allah doa-doanya. Jadi aspek halal itu harus menjadi syarat mutlak kalau doa kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bagian daripada minta dan doa kepada Allah. Kemudian dalam hadis ini, kalau kita minta kepada Allah, yang kita minta adalah ampunan bagi Allah, bagi kita daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Allah tidak peduli betapa banyak dosa kita. Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Kalau engkau minta ampunanku, maka aku akan berikan ampunan itu kepadamu. Aku tidak peduli lagi sebanyak apapun dosamu, apapun dosa yang engkau lakukan. Kata Allah lagi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama, seandainya dosamu itu setinggi langit, tsumma astaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepada aku, ghafartu laka, aku akan mengampunimu. Sebanyak dosa yang kita bawa kepada Allah, Allah akan memberikan sebanyak ampunannya melebihi dosa-dosa kita. Innaka law ataitani biqrabil ardi khataya, seandainya engkau datang kepada aku dengan membawa seisi bumi daripada dosa dan kesalahan. Bayangkan, dosa kita seisi bumi. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau menjumpai aku
dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, la ataituka biqurabiha maghfirah, aku akan datang kepadamu memberikan kepadamu ampunan yang juga sebesar isi bumi, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah sekalian, jadi ada syarat penting dalam pengampunan dosa daripada Allah. Apa itu? Allah akan ampuni dosa kita sebanyak apapun itu selama kita tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu. Ketika orang tidak melakukan sekutu kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik. Maksudnya apa? Kapan itu? Nanti di akhirat. Ya. Ketika dia di dunia melakukan kesyirikan, kemudian dia tidak sempat bertobat kepada Allah, dia pulang menghadap Allah membawa dosa syirik itu, maka orang ini tidak akan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau ada orang yang selama di dunianya pernah melakukan kesyirikan, tapi dia sempat bertaubat kepada Allah, maka orang ini layak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu maksudnya. Jadi jamaah sekalian, kalau kita dulu pernah bersentuhan dengan perkara-perkara yang berbau syirik, ya, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa itu. Lagi buka usaha, pengen laris, kita datang ke dukun. Dukun ngasih apa? Dukun ngasih jimat, ngasih sesuatu. Biar apa? Biar dagangan kita laris. Ini syirik. Ya, ini syirik. Kita pengen kaya, kita datang ke gunung apa itu? Gunung Kawi, Gunung Kemukus. Kita minta apa? Minta kaya. Kita melakukan yang namanya pesugihan. Itu syirik. Ya, itu syirik. Bisa menggugat, bisa merosakkan kita punya akidah. Kalau kita belum bertaubat dari dosa itu, kita pulang kepada Allah membawa dosa syirik. Harus kita taubat, ya. Kita dulu pernah apa itu namanya, zaman muda-muda ya. Orang zaman muda-muda kan biasanya lagaknya petantang petenteng, ya. Pengennya dipuji-puji orang, bangga kalau kebal, ya. Tawuran dia paling depan, dia bawa apa? Dia bawa rantai, bawa celurit, ya. Bangga, nggak apa itu, nggak mempan. Padahal dia nggak mempan itu ada asbabnya. Asbabnya apa? Dia pakai jimat, pakai apa, ya kan? Nah, ini bisa juga dikategorikan sebagai syirik. Kenapa? Meyakini ada kekuatan lain yang bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Ya, bisa merusakkan akidah kita. Termasuk yang baru-baru ini viral itu kan, ya, gunung habis meletus dibikinin sesajen, habis meletus dibikinin sesajen. Dan yang bikin itu bukan orang Hindu, ternyata orang Islam, dibikin sesajen. Kenapa? Mengharap bahwa yang menunggu gunung itu tidak lagi memuntahkan isinya. Nah, ini sesungguhnya perkara-perkara yang bisa meruntuhkan kita punya keimanan. Kenapa? Kita meyakini ada pihak lain yang bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat. Ya, itu sama dengan perbuatan siapa? Perbuatan orang-orang kafir Quraisy. Ya, ma ya'buduhum illa liyuqarribuna ilaika zulfa.
ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilaika ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka ini, sekutu-sekutunya Allah ini, berhala-berhala, melainkan agar kami dapat dekat kepada Allah. Gitu. Ada sinkritisme. Dia percaya kepada Allah, tapi percaya ada pihak lain yang bisa mendatangkan manfaat ataupun menolak mudarat. Ini nggak boleh dalam syariat kita. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari itu sudah menuliskan dalam kitabnya, ya, perbuatan-perbuatan yang harus ditinggalkan, yaitu apa? Membuat sesajen-sesajen kepada pihak-pihak tertentu yang dianggap bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat. Ini haram, ya, haram. Yang tinggal di pesisir pantai selatan, ya, setiap sekali musim melaut gitu ya, mereka akan apa? Mereka akan melarung apa? Makanan, sapi, kepala sapi dan sebagainya. Kepada siapa? Kepada penunggu laut selatan. Siapa itu? Nyi Roro Kidul. Ya kan begitu ya, keyakinannya kan begitu. Mereka menganggap bahwa ada yang menguasai pantai selatan ataupun laut selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul punya anak namanya Nyi Blorong. Tahu enggak? Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini itu tidak boleh ada pada hati orang muslim. Ya, bagaimana mungkin dia bertuhankan kepada Allah tapi meyakini ada pihak lain yang berkuasa yang bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat? Itu bertentangan dengan syariat agama kita. Maka kalau orang pernah melakukan kesyirikan, kemudian dia menghadap Allah membawa dosanya yang banyak, Allah tidak akan ampuni dosanya itu sebelum orang ini waktu dirinya bertaubat. Begitu. Maka kalau kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai syirik, taubatlah di dunia sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita menghadap Allah itu Allah bisa ampuni segala dosa kita kalau tidak ada syiriknya. Karena Allah katakan begitu. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kalau hambaku itu engkau menjumpai aku, tidak mensekutukanku dengan sesuatu pun, aku akan mendatangimu dengan seisi dunia daripada ampunan. Ya, nah ini yang harus kita perhatikan. Ya, dan lazimkanlah kita untuk beristighfar setiap hari. Lazimkan istighfar setiap hari. Ya, kapan dan di mana saja lazimkan istighfar. Dan sebaik-baik istighfar adalah apa? Sayyidul istighfar. Ini sebaik-baik istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar. Kenapa disebut sayyidul istighfar? Penghulu istighfar. Karena pada istighfar ini ada pengakuan dosa, ada pujian kepada Allah, baru di akhirnya permohonan ampun kepada Allah. Gitu. Ya. Ada i'tiraf dulu di awal tuh. Pengakuan kepada dosa-dosa kita, kemudian pengagungan kepada Allah, baru di akhirnya ada permohonan doa agar Allah berikan kita ampunan. Ini yang terbaik. Ya, baca pagi 3 kali, kemudian petang juga dibaca 3 kali. 1 kali pun insya Allah memadai. Ya, baca istighfar, sayyidul istighfar pagi dan petang. Guru kita almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, beliau selalu mengajarkan jamaahnya untuk membaca sayyidul istighfar. Ya, ini yang paling kita harap. Kita mati
bahwa Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ini paling nikmat sekali. Ya, enak, nikmat kalau mati kita nggak bawa dosa apa-apa. Maka orang yang akan diwafatkan dalam keadaan seperti itu adalah orang-orang yang sepanjang hidupnya dia melazimkan istighfar. Maka ketika wafat, Allah akan izinkan dia wafat dalam keadaan Allah ampuni dosa-dosanya. Dan Allah itu sayang kepada kita ya. Kadang-kadang ketika ada hambanya yang tidak bisa dosanya diampunkan karena dia nggak istighfar, ya, kurang istighfarnya, maka Allah berikan apa? Berikan penyakit kepada hambanya ini. Sebelum dia mati dikasih sakit, dan penyakit itu bisa menggugurkan dosa-dosanya. Ketika dia wafat, maka dia pulang dalam keadaan sudah tidak bawa dosa lagi. Itu sayangnya Allah pada kita. Maka terhadap kehendak dan takdir daripada Allah, kita akan selalu, kalau kita faham, kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang Allah kehendaki kepada kita semuanya baik. Bagi kita sakit itu tidak baik, tapi kalau kita tahu manfaatnya dan kita tahu nanti kita pulang nggak bawa dosa lagi, mungkin kita semua mati kepengennya sakit dulu dah. Yang penting apa? Mati nggak bawa dosa. Ya, ini yang kita harapkan. Semoga kita Allah wafatkan dalam keadaan Allah ampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah jadikan kita orang yang senantiasa melazimkan diri daripada istighfar. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari daripada kitab ini dari awal sampai akhir, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Allah dapat berikan kita taufik sehingga kita dapat beramal dengan apa yang kita dengar daripada kitab ini. Baik jemaah sekalian, kita tidak buka sesi tanya jawab ya, karena ini adalah khataman. Waktunya juga sudah masuk waktu Isya. Jadi alhamdulillah kita sudah menghatamkan kitab ini selama lebih daripada setahun ya. Setahun lebih barangkali. Setahun lebih kita baca kitab ini. Alhamdulillah bima'unatillah wa bitaufiqillah kita dapat menghatamkan kitab ini. Ada yang ikut dari awal, ada yang di pertengahan, ada yang di akhir. Semuanya mudah-mudahan dapat manfaat. Al-Fakir mengaji dan mendapatkan ijazah kitab ini dari beberapa orang guru. Yang pertama, Al-Fakir dapat ijazah dan juga mempelajari kitab ini dari seorang ulama yang datang daripada Mesir. Kebetulan waktu itu datang ke Malaysia, Asy-Syaikh Mustafa An-Nadwi. Beliau datang ke Malaysia buat daurah, ikut waktu itu sampai khatam dan diberikan ijazah oleh beliau. Kemudian yang kedua, dapat ijazah kitab ini dari seorang ulama muhaddits terkenal, muhaqqiq, yang bernama Asy-Syaikh Muhammad Awwamah. Ya, Asy-Syaikh Muhammad Awwamah ini terkenal, orang ulama terkenal, ulama daripada Suriah, datang ke Malaysia. Kemudian kita beristifadah, minta waktu beliau untuk membaca beberapa kitab. Di antara yang diijazahkan itu adalah kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Maka malam ini setelah kita selesai membaca kitab ini, insyaallah saya juga akan ijazahkan kitab ini kepada para jamaah sekalian. Ajaztukum bimatnil arba'in an-nawawiyah 'ammah wa bikulli ma yajuzu li riwayatuhu wa tasihu an dira'anni dirasatuhu kama ajazani bidzalika syuyukhi jazakumullahu khairan wa usikum bitaqwallah fi sirri wal 'alan wal i'tisam bil kitabi was sunnah wal iktida bis salafis salihin wad du'a li wa li walidayya wa li syuyukhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ajaztukum hadzal kitab 'ammah qabiltum. Ya. Jadi jamaah sekalian, saya terjemahkan, saya ijazahkan kitab ini, matan kitab Arba'in An-Nawawiyah secara umum, ijazah ammah ya. Saya ijazahkan kitab ini ijazah ammah
dan apa-apa yang layak untuk diriwayatkan daripada saya, daripada kitab ini, yang mana Al-Fakir diijazahkan kitab ini daripada guru-guru Al-Fakir. Wa usikum bitaqwallah, dan saya berwasiat kepada para jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah, fis sirri wal alan, dalam keadaan sendirian, dalam keadaan sunyi, ataupun dalam keadaan ramai orang. Wal i'tisam bil kitabi was sunnah, dan Al-Fakir berpesan kepada para jamaah sekalian, berwasiat kepada para jamaah sekalian untuk berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wal iktida bis salafis salihin, dan mengikuti para salafus salih. Wad du'a uli wali walidayya wali syuyukhi, dan Al-Fakir berwasiat dan mohon kepada para jamaah untuk doakan saya dan kedua orang tua saya dan juga kepada guru-guru saya. Semoga wasiat ini juga dapat diterima oleh para jamaah sekalian. Saya ijazahkan kitab ini kepada para jamaah. Qabiltum? Qabiltum. Baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa sallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an taj'alana min ibadikal salihin wa an tuwaffiqana li a'malis salihin. Allahumma ij'alna min ibadikal salihin. Allahumma ij'alna min ibadikal salihin. Allahumma ij'alna min ibadikal salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bijahi sahibil kitab an tuyassir lana umurana wa taqdi lana hajatina min hawaij dunya wal akhirah. Allah wa an tashfiya lana amradana wa an taj'alana min ibadikas salihin ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, nanti selepas sembahyang Isya kita akan sama-sama menikmati jamuan, ya, ada makan malam yang sudah dipersiapkan. Kemudian ada beberapa pihak, ada beberapa muhsinin jamaah kita yang mereka memberikan sumbangan, ya, derma, infak dan sebagainya untuk jamuan ini. Ya, niat awal Al-Fakir memang ingin memberikan makanan kepada para jamaah. Rupa-rupanya banyak juga yang ingin berpartisipasi, ya. Jumlahnya totalnya itu bervariasi, ya. Saya tidak perlu sebut jumlahnya, tapi saya bersyukur karena ada jamaah juga yang ikut berperan dalam kebaikan, ya. Saya perlu tegaskan di sini bahwa dibuat majelis seperti ini mungkin baru pertama kali, ya, baru pertama kali. Tujuannya adalah kita bersyukuri nikmat Allah,
Ya, para ulama dahulu itu kalau selesai baca kitab, mereka keluarkan duit untuk apa? Bikin makan-makan syukuran. Ya. Ada ulama di Mesir itu selesai baca Fathul Bari, dia keluarkan 500 dinar untuk apa? Untuk syukuran. Ya. Sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kalau bukan karena taufik daripada Allah, mustahil kita dapat menghatamkan kitab ini. Kita berharap dengan rasa syukur ini Allah berikan kita manfaat. Ya, kemudian kita bacakan Fatihah. Ada beberapa orang jamaah yang minta dibacakan Fatihah, ya. Yang mana pahalanya ini, pahala daripada apa yang disampaikan itu, pahalanya disampaikan untuk almarhumah Hajjah Kamisah binti Rangun. Kemudian orang tuanya juga, abahnya, yaitu Senain bin Sakiman. Senain bin Samikan, semoga Allah mengampuni dosa keduanya. Allah terima amal solehnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan semoga apa yang sudah dikeluarkan Allah ganti dengan ganti yang lebih banyak, lebih barokah. Dan kalau ada usaha, Allah majukan usahanya, Allah berkahi usahanya. Kemudian para jamaah yang lainnya yang sudah memberikan sumbangan, kalau ada yang meninggal daripada keluarganya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya. Kalau masih hidup, semoga Allah berikan keberkahan pada hidupnya, Allah panjangkan usianya dalam ketaatan, dan semoga usahanya juga dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi suratul Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna min ahlil khair da'wahum fiha subhanallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.